Persidangan ini terbuka untuk umum. Media diperkenankan untuk meliput, sebagaimana biasa ya. Namun untuk apakah perkara ini diperbolehkan media untuk melakukan siaran langsung ataupun live streaming, sampai hari ini belum ada kebolehan untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mukhtar Official. Kali ini kita akan reaction video-video terbaru. Masih di polemik tudingan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi yang sudah jelas keasliannya. Pengadilan Negeri Jakarta Timur ungkap kesiapannya untuk melakukan persidangan perdana yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2026 mendatang. Terkait fitnah dan pencemaran nama baik atas tudingan ijazah palsu kepada Bapak Joko Widodo. Oke, tidak perlu berpanjang lebar, biar tidak gagal paham kita tonton cuplikan video berikut ini. Ya, jadi sementara kami menyatakan silahkan diliput, tapi untuk live streaming belum kami perkenankan. Namun nanti apabila kepentingan pemeriksaan menghendaki adanya live streaming, nanti akan kami kabarkan kemudian. Terkait rilis pelimpahan berkas perkara atas nama Pak Roy Suryo dan berkas perkara T. Fauzia Tiasuma, pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Timur telah melakukan pelimpahan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 23 Juni 2026 atau 3 hari yang lalu, dan oleh Panitera Muda Pidana kami, Pak Dudi, sudah dilakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara dan dinyatakan lengkap sesuai dengan checklist. Perkaranya Pak Roy Suryo didaftar dengan nomor perkara 300 PIT B 2026 Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sedangkan untuk T. Fauzia Tiasuma atau Dr. Tipa terdaftar dengan nomor perkara 301 PIT B 2026 Pengadilan Jakarta Timur. Terkait rencana sidang pertama untuk Dr. Tifa, itu telah ditetapkan oleh Majelis Hakim akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 yang akan datang, dimulai pukul 9.00 WIB bertempat di ruang sidang utama atau ruang sidang Profesor Kusuma Atmaja di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sedangkan untuk sidang Bapak Roy Suryo, oleh karena yang bersangkutan sampai hari ini masih mengajukan permohonan pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Majelis Hakim untuk pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur belum bisa menetapkan hari sidangnya. Jelas sekali guys ya, sidang perdana untuk terdakwa Dr. Tifa Tifu akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 mendatang. Untuk Roy Suryo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur belum bisa menetapkan karena Roy Suryo masih melakukan pra peradilan di Pengadilan Jakarta Selatan. Ini ada apa lagi guys ya untuk Roy Panci ini? Ini suatu trik Roy Panci untuk mengulur dan menghambat jalannya persidangan karena jelas Roy Panci ini belum mempunyai bukti dan saksi. Dengan trik melakukan pra peradilan berarti persidangan untuk terdakwa Roy Panci akan diundur oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya guys ya. Inilah trik licik dari Roy Panci. Pak Jokowi pengennya cepat sidang, tapi pihak sana malah sibuk cari backingan. Ini menghambat dan mendelay waktu untuk menuju persidangan. Dan di situ terlihat bahwa siapa sebenarnya yang takut bersidang. Ketika Roy Suryo dan Tifa yang harusnya ditahan, sebenarnya itu adalah bentuk dari transit hukum. Ketika ada transit di kejaksaan, maka tak lama lagi persidangan akan dimulai. Tapi ketika ini ditangguhkan, maka ini akan mendelay waktu. Ada sesuatu yang sedang dirancang untuk menghindari persidangan. Pak Jokowi justru pengen cepat-cepat bersidang biar semua cepat-cepat selesai. Artinya, ketika spekulasi publik di luar sana menganggap bahwa keributan ijazah ini begitu panjang akibat dari Pak Jokowi yang tidak mau menyelesaikannya, di sini justru berbalik. Kita harus menyimpulkan kubu Roy Suryo dan kawan-kawan lah yang terus menjadi pelanduk yang pada gilirannya membuat perjalanan ijazah ini menjadi runyam dan tak kunjung. Betul sekali. Ini buat masyarakat Indonesia. Peradilan ini nanti ini adalah peradilan sangat mudah. Karena UGM tidak pernah menyatakan ijazah ini palsu. Sedangkan lembaga yang berwenang menyatakan legalitas daripada ijazah itu menyatakan asli.
Seandainya ijazah ini palsu, orang pertama yang melaporkan itu adalah UGM. Betul sekali guys ya, apa yang dikatakan oleh praktisi hukum Bang Farhad Abbas ini, persis apa yang dikatakan oleh Bang Andi Aswan. Hanya di era Bapak Jokowi lah yang mau memperhatikan Indonesia bagian timur. Ini faktanya guys ya. Firman sendiri Brutal buat mereka. Oke, Kenapa kalau dari- brutal? Yang brutal itu Kenapa saya bilang brutal? tidak benar. Mendatangi dengan jenderal-jenderal, mendatangi Intervensi. dengan tokoh-tokoh 60 Intervensi. datang ke kejaksaan. Intervensi. Intervensi yang dilakukan mereka. Betul sekali guys ya. Kami Oke. tidak Brutal. intervensi. Kami Jadi maksudnya Anda datang ke membalas sana setiap statement bersurat. yang disampaikan Iya, oleh itu Roy. brutal mereka oleh Nah, mereka. sebentar, Kami sebentar, tidak sebentar. datang Nih, begitu nih, saja. dengerin. Iya, kenapa mereka? Dengerin ini, dengerin ini. Bang Apa Alkat itu? ini. Apa yang Anda sampaikan itu? Saya dari situ. Pertanyaan saya. Sebentar, dengerin baik-baik. Boleh Sabar dengerin. ya. Dengerin dulu ya. Dengerin. Sebentar, Pak ya. Ya, sebentar Pak. Kami datang ke sana, kami bersurat Pak. Itu jaminan biasa. Kami bersurat. Oke, baik. Andil. Tapi tadi disampaikan Kami bersurat. Tapi tadi disampaikan bersurat. Kami bersurat terkait sebelumnya apa? dan kami diterima. Bersurat kepada kejaksaan. Bersurat Oke. untuk menjelaskan statusnya karena mereka selama ini Andil. Makanya untuk jangan mencari bawa-bawa Pak informasi Prabowo. seimbang. Kami ini Oke. pendukung Prabowo Sehingga Gibran. kasus ini kan lama, sehingga mereka juga ingin tahu dari Orang-orang yang bergerak ini kayak Hosinudin. Hosinudin itu adalah dedengkot HTI yang ingin mendirikan negara khilafah di bangsa kita. Ya, harus kita tahu. Jadi itu adalah motif mereka untuk mengadu domba bangsa kita. Jadi isu ijazah palsu dan pemaksulan ini nggak ada dasar hukumnya dan semuanya zong. Betul sekali guys ya. Ahmad Hoirudin alias si Tompel ini adalah dedengkot dari organisasi terlarang HTI yang sudah dibubarkan di era pemerintahan Bapak Joko Widodo. Makanya si Hoirudin ini menaruh sakit hati kepada Bapak Jokowi karena HTI telah dibubarkan oleh Bapak Jokowi. Pernyataan si Udin ini dibalas tegas relawan Prabowo. Saudara Joko Widodo. Ahmad Hoirudin, jangan. Anda merasa Anda ini pemberani, Anda merasa dielulukan oleh orang di sekeliling Anda yang sama-sama punya frekuensi berpikir yang sama, lalu Anda merasa Anda adalah hero, Anda adalah seorang yang pemberani dan tidak takut siapapun. Jangan. Saya ingatkan jangan. Ya. Suara lantang, suara tinggi, suara yang punya intonasi di atas rata-rata itu milik orang timur dan itu kami. Jangan ajarkan kami untuk keras-kerasan suara. Nggak usah sombong-sombongan di hadapan media. Saya ingatkan itu. Ya, dengan cara yang baik saja, layani proses hukum ini dengan baik. Dengan demikian, Anda akan mendapat simpati publik. Betul sekali. Rekayasa yang dia lakukan ini melibatkan Presiden Prabowo ya, dan dia katakan terima kasih andilnya Pak Prabowo dalam kasus ini. Itu adalah menurut saya adalah sesuatu yang omong kosong dan ingin membuat adu domba antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Menurut Bang Andi Aswan, pernyataan dari Dr. Tifatifu dan Roy Panci atas pernyataannya yang mengucapkan bahwa Bapak Prabowo Subianto terlibat dalam penangguhan penahanan dari kejaksaan terhadap Roy Panci dan Dr. Tifatifu. Menurut Bang Andi Aswan bahwa trik mereka adalah trik adu domba antara Bapak Joko Widodo dan Bapak Prabowo Subianto ya guys. Dilepaskannya penahanan terhadap Roy dan Tifa ini, Bung Ade, Anda sempat bilang, terima kasih kepada yang telah memberikan kado istimewa kepada Joko Widodo dengan membebaskan para tersangka yang menghina bahkan residivis. Jadi ini jatuhnya apresiasi atau gimana nih? Tentu ada kekecewaan yang mendalam bagi kami sebagai pecinta Bapak Insinyur Joko Widodo yang sekaligus adalah pecinta Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Kami ini relawan kan mendukung selalu langkah-langkah yang pemerintah lakukan. Artinya kekecewaan ini mungkin kemarin menjadi klimaks ketika kita melihat hukum di Indonesia ini malah kok seperti ini. Kenapa saya bilang ada penangguhan yang dilakukan oleh kejaksaan atau tidak ditahannya para tersangka? Pelaporan yang kami lakukan itu based on alat bukti. Nah, tiba-tiba setelah dari tahapan penyelidikan BAP kemudian ditetapkannya tersangka hingga ada penangkapan, tentunya polisi sudah meyakini bahwa ada tindak pidana di situ. Dan Anda merasa berbahaya kalau kemudian keduanya dilepaskan oleh kejaksaan? Tentunya seperti itu. Kenapa? Itu adalah presiden buruk. Kenapa saya bilang presiden buruk? Kalau penangkapan di polisi dilakukan,
itu pasti di kejaksaan, itu pasti juga dilakukan penahanan. Dan baru kali ini saya menghadapi kasus, ya, di mana ditangkap di kepolisian, kemudian dilepaskan di tingkat kejaksaan. Ini belum Betul sekali guys ya. Saya pribadi. Kecurigaan Anda apa ini? Ya, tentunya tanda kutip nih. Ada apa? Apakah karena tokoh-tokoh yang hadir di situ, orang-orang yang saya anggap itu adalah backingan semua kan? Karena nggak sembarang. Ini mantan pejabat yang luar biasa berada di pucuk pimpinan ya kan, termasuk mantan Wakapolri dan lain-lain sebagainya kan ada di situ. Terus disebutkan nama-nama yang lain oleh saudara saya dan ada disebutkan terima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto yang sebenarnya keyakinan kami tidak ada sampai ke situ. Tetapi sebagai pecinta Bapak Prabowo, saya cuma menyampaikan bahwa lihatlah ini, seperti ini hukum diperlakukan. Ini ngadu sebenarnya Bang Tifal. Artinya berkeluh kesahlah kami ini kan. Kenapa? Karena kok susah banget Presiden ke-7 mendapatkan keadilan di negeri ini. Apakah pada saat penangguhan penahanan itu ada surat pernyataan yang ditandatangani bahwa tidak mengulangi perbuatannya lagi? Sudah, semua itu prosedur biasa. Artinya, ketika kita menandatangani sesuatu itu secara ex officio, apa yang berarti tindak pidana? Enggak, ada nggak peristiwa itu? Ada, saya gitu menggunakan Bang. parameter Bang lain. Tosi. Jadi jangan kita mengatakan bahwa ini kalau tidak bersalah gitu loh. bahwa orang kemudian itu diduga vonis melakukan tindak pidana bersalah penyidik didakwa itu dengan punya hukuman keyakinan dan lain-lain bersalah, itu tentunya di pengadilan. sejak awal ditahan. Iya Di dong. kasus BGN langsung ditahan. Ada peristiwa Bang. Karena persoalannya itu ada dua. Ada Apakah peristiwa, benar Bang. ijazah itu asli? Ini belum yakin. Yang kedua, apakah benar orang yang menyatukan pendapat di muka umum dan Bagaimana penelitian bisa Anda itu adalah katakan sebuah ini belum kejahatan? yakin? Ini yang Sementara membuat ada jaksa universitas yang tidak mengatakan dia menahan. mengeluarkan dan di situs websitenya jelas. UGM menyatakan. Saya menggunakan parameter tidak ditahannya. Di antaranya itu adalah praktiknya. Berarti penyidik tidak yakin, jaksa tidak yakin. Kalau sehingga tidak yakin ditahan. Bang Kosi, Ya maka sudah tidak ditahan. dilakukan penangkapan. Nggak ditahan. Iya, Ya kan? itu ditangguhkan Bang Kosi, bukan Iya, berarti sama. dia terbebas dari Berarti itu, dilepaskan, gitu kan? loh. Karena Nah, kita begini, lihat aja nanti saya balik praktiknya. lagi bahwa Praktiknya saudara, apakah nanti kalau- dinyatakan tidak bersalah? Kalau kejahatan itu Iya kan? Sehingga Tidak keyakinan bisa. Anda bahwa ijazah itu nanti walaupun akan tetap ditunjukkan ke persidangan, Anda yakin bahwa itu tetap palsu. Nah, gimana Bang? Coba. Coba bayangkan. Masih ada keyakinan seorang, Dan itu diyakini Tim Roy Kosi. Suryo. Tinggal bahwa keyakinan ini yang Bahwa sebelumnya kemudian selalu diyakini bahwa itu. hanya di ruang Kemudian, publik, kita mau Roy Suryo mendelivari bukan keyakinan ini Universitas melalui Gajah putusan Mada, pengadilan. Bang Tifal. Dia bukan Universitas Gajah Mada. Dia hanya alumni yang sesat pikir, yang selalu maintenance isu. Redaksinya Gitu. berubah-ubah ini. Sekarang Gitu. ada sesat pikir. Memang Kenapa kita sesat fokus pikir, kenapa saja saya bilang? kepada soal Karena apakah dia kita tidak yakin. linear. Kalau kami Klien ditanya punya saudara- keyakinan, klien itu Bang- keyakinannya adalah 99,9% Klien Bang palsu. Kosi, Dan keyakinan klien itu Bang akan Kosi delivery tidak melalui linear proses sebagai pengadilan. ahli Sehingga yang telematika. dibutuhkan adalah Dan forum perlu diingat, pengadilan dia untuk memutuskan. bukanlah- Menimbang bahwa dia ijazah tersebut bukanlah adalah Universitas palsu, Gajah Mada yang maka demi mengeluarkan hukum Roy ijazah Suryo itu. dibebaskan Itu yang dari perlu segala Anda ketahui. tuduhan. Dan Bahwa karenanya, Anda selalu apa yang sudah dilakukan di Baris Krim Anda membela orang yang salah. Kenapa? Karena dia bahwa bukan diduga UGM. memang UGM sudah penggunaan menyatakan. ijazah palsu Muslapor untuk sudah presiden dua menyatakan. periode ini bermasalah secara Kekebalan hukum. Kernas dan lain-lain sebagainya. Karena proses sidang belum berjalan, baru akan berjalan nanti. Kita tunggu di pengadilan. Saat Kita jadwalnya ketemu. keluar Kita ketemu. di Pengadilan Negeri Jakarta Jaksa, Timur. lakukan yang terbaik. Jaksa, abaikan dia. Perwira Polri, seorang perwira tinggi, mantan Wakapolri. Tolong hormati sedikit. Saya minta tunggu waktu bagaimana keputusan di Reskrimum setelah menerima surat dari penasihat hukum. Kalau Direktur Reskrimum menyatakan A, ya kita ikuti A. Kalau menyatakan B, ya kita ikuti B. Apa susahnya? Tunggu sebentar. Kalau gitu. Inilah detik-detik Bapak Ogur Seno, mantan jenderal yang minta dihargai oleh Kepolisian Polda Metro Jaya. Dan ini dijawab tegas oleh Bapak Rocky Sitohang atas pernyataan dari Bapak Ogur Seno tersebut. Pak, silakan Bapak hubungi Dirkrimum. Loh, kamu memberikan penjelasan saya, tunggu aja. Kamu kan Pak punya hak untuk menentukan, mengambil sikap, menunggu keputusan pimpinan yang keputusan terakhirnya bagaimana. Jangan memaksakan diri seperti itu. Nah, setelah ini dipaksa-paksa ya, saya merasakan kecewa bahwa ternyata purnawirawan itu entah pangkatnya perwira tinggi, apalagi perwira menengah, apalagi di bawah itu bintara tama. Memang di kepolisian kemungkinan besar sudah tidak perlu dihormati lagi oleh para juniornya sekarang masih dinas aktif. Nah, akhirnya saya tanya sama Mas Roy Suryo, Mas Roy Suryo Sudah lupa, pelajaran itu udah lupa semua. Saya sebagai orang reserse itu ketawa deh tuh, amin ya bang. Ini jadi bahasa pembicaraan kita.
Nah akhirnya terjadi itu, nggak dianggap sama perwira yang ada di sana. Mau ngatur-ngatur pula, kenapa tidak diperiksa di Polda aja? Ya penyidik kamu atau penyidik? Mau siapa kayak kau tuh? Oh saya kan mantan purnawirawan, emang siapa lo? Betul guys ya. Kan mantan. Kita ini sebagai purnawirawan kalau pengen dihargai, hargai juga kan mereka yang punya kewenangan. Jangan mentang-mentang saya jaga, suka-suka saya nggak boleh kayak itu, dulu begini, nggak bisa Pak, yang penyidik gue, bukan Bapak. Kami mau bawa ke Kramat Jati perusahaan kami, yang penting kita periksa kesehatannya, bukan harus hanya di Polda saja. Karena ada ketentuannya, kalau memang pemeriksaan secara komprehensif perlu dan layak sampai bawa ke Rumkit, Kramat Jati kita bawa. Nggak ada yang bisa melarang. Betul sekali guys ya. Katanya bela rakyat lah. Masa supir aja dia pelit? Roy. Rokok berapa? Katanya uang makannya cuma 15.000 gimana? Jadi kasih Pak, maksudnya nggak ada uang makan. Oh nggak ada uang makan? Ya nggak ada, jadi makan itu suruh bekal, tapi bekalnya kadang nggak ada lauk. Ngeri guys ya. Oh, jadi kamu disuruh bekal tapi di rumahnya nggak ada makanan? Ya adanya nasi doang. Oh nasi, jadi kamu bekal nasi aja tiap hari? Jadi nasi paling kalau benar itu mie, biasanya pakai mie. Nah kalau saya kan bosan pakai mie itu Pak. Saya minta bon lah sama ibu itu buat beli lauknya sendiri. Nanti dipotong? Ya. Uang yang gaji kamu berapa? 2,5 nanti dipotong. 2,5 juta. Lalu kalau kamu minta makan uang lebih, potong gaji? Ya bon. Paling saya minta bon dulu Bu, minta bon buat. Ya, bon 50.000 gitu? Ya. 100-200 gitu. Buat makan kamu? Ngeri sekali guys ya. Katanya Roy Panci berjuang demi rakyat dan membela rakyat, tapi gaji 2.500.000 itu masih kotor, kejam sekali guys ya. Sendiri. Memang di rumah nggak disiapin makan sama Roy Suryo sama istrinya? Disiapin, kadang kadang sayur aja, adanya sayur, tapi itu pun kadang. Oh, ayam pun nggak pernah dibeliin, ayam nggak pernah. Oh ayam nggak pernah? Saya kerja di sana 3 bulan. Pembantu juga sama, pembantu nggak dikasih ayam? Pembantunya nggak pernah dikasih. Justru pembantunya beliin saya ayam 2 ekor itu sekaligus. Kasihan lihat saya nggak ada lauk katanya makan. Berarti kamu kerja tuh hanya gaji 2,5 juta, lalu kamu hanya menerima kalau mau makan enak pakai lauk. Demikian video-video singkat ini. Setelah diambil kesimpulan, mendekati persidangan, Roy Suryo ketakutan dan gelabakan, masih mencari bukti sana-sini, dan mengulur-ulur waktu untuk di persidangan. Dan yang jelas, persidangan perdana untuk Dr. Tifa akan jatuh di hari Kamis tanggal 2 Juli. Untuk persidangan Roy Suryo, majelis hakim belum bisa menetapkan karena Roy Panci sedang melakukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton video-video singkat ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, keberkahan, dimudahkan di segala urusan, dan dilancarkan rezekinya dari segala penjuru. Tentunya sukses selalu untuk kita semua. Salam waras, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.